bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Kembali lagi tentunya di podcast Juara Ngonci, ngobrolin Citarum bersama saya Yudi Reven tentunya. Dan hari ini Yudi ada di Command Center Satgas Citarum yang letaknya ada di kawasan Dago, Kota Bandung. Sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan satu sosok yang begitu luar biasa inspiratif, yang tentunya ini merupakan komando ya harian atau bisa dibilang ketua harian ya Satgas Citarum. Bersama kita tentunya hadir Bapak Maijen TNI Purnawirawan Dedi Kusnadi Tamim sebagai Ketua Harian Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Berikan aplaus yang luar biasa, luar biasa. Hatur nuhun Pak Dedi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya Pak, ya. Semangat ya Pak. Semangat, kita marum. Wah mantap. Oke, Pak Dedi, kita pengen tahu nih lebih mengenal, kalau biasanya kita ketemu di Jambore Pak gitu ya, dengan durasi yang singkat, ketemu Bapak cuma sambutan aja. Nah sekarang ada kesempatan nih ngobrol-ngobrol seru sama Bapak nih, ya ngobrol-ngobrol santai. Pak, mungkin wargi Jabar atau Sobat Citarum yang sekarang sedang menyaksikan dan mendengarkan pengen tahu tugas dari Ketua Harian ini seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dedi, jabatan saya sebagai Ketua Harian Satgas Citarum, dan ini merupakan amanah dari Pak Gubernur untuk menata Sungai Citarum. Ya. Saya sebagai Ketua Harian tentunya mendapat tugas untuk mengkoordinir apa yang harus dilakukan dalam penanganan Citarum berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2018. Namun di dalamnya dijabarkan juga oleh Gubernur di dalam Peraturan Gubernur nomor 614, di mana di situ terbentuk Satgas yang di dalamnya ada Ketua Harian, kemudian ada tim ahli yang membantu saya di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tugas saya tentunya yang pertama mengelola bagaimana menangani masalah Citarum, kemudian bagaimana mengkoordinir, bagaimana saya mengendalikan satuan-satuan yang ada di dalam penugasan Satgas Citarum yang terdiri dari 23 sektor. Personilnya dari Kodam, termasuk Kodam Jaya. Kemudian di dalamnya juga banyak komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan, khususnya masalah Citarum. Di situ juga ada dinas-dinas terkait. Banyak apa yang harus saya lakukan di dalam penanganan Citarum untuk mengelola agar Citarum ini bisa lebih harum lagi, bisa lebih dinikmati lagi oleh warga. Ya, oke. Kalau tadi Bapak bilang ada dari dinas, komunitas, ini ABCGM ya Pak ya? Betul. Pentahelik ya Pentahelik. Pak ya? Gitu luar biasa. Oke, ketika kalau boleh kita flashback nih Pak, di tahun 2018 ketika Bapak bergabung menjadi Ketua Harian gitu ya, bagaimana sih Pak kondisi Citarum waktu itu Pak? Saya melihat bagaimana kondisi Citarum pada tahun 2018 memang sudah ada perubahan. Kalau melihat lagi ke belakang, di tahun 2016, bagaimana Citarum itu sangat kotor sekali. Saya mendengar cerita bagaimana pengenangan Citarum pada saat sebelum saya masuk, di mana hulunya ada di Cisanti, di situ penuh dengan eceng, penuh dengan sampah-sampah, limbah-limbah dari rumah-rumah. Kemudian bagaimana TNI juga mengelola itu. Alhamdulillah begitu saya masuk tahun 2018 sudah kelihatan banyak perubahan. Yang pertama tentunya di Cisanti sebagai hulu Sungai Citarum sudah kelihatan bersih. Dan sebelum Perpres ini keluar, memang ada kunjungan Presiden, di mana di sana kegiatan dilakukan peninjauan dan bagaimana penanganan Citarum ini melalui Letnan Jenderal Doni Monardo mendapat perintah untuk menangani itu. Alhamdulillah sekarang sudah sangat banyak perubahan. Penuh perubahan dan bisa dinikmati oleh warga sekitar, itu tentunya yang paling penting ya Pak ya, membawa kebermanfaatan gitu. Sekarang Cisanti mungkin kalau misalnya dilihat sekarang sama beberapa tahun silam itu beda banget ya Pak ya. Jauh sekali. Jauh sekali. Sekarang
nikmat. Oke, luar biasa. Dipakai wisata juga bisa ya Pak? Oh ya? bisa. Oke, ini Pak kan tidak bisa sendirian nih pemerintah dalam menangani Citarum ini. Perlu ada beberapa stakeholder terkait gitu, ABCGM tadi atau Pentahelix tadi. Bagaimana sih Pak, ada strategi khusus nggak untuk berkomunikasi dengan stakeholder lainnya gitu Pak? Di dalam penanganan Citarum, memang penekanan Pak Gubernur waktu itu pada tanggal 19 Februari tahun 2019, tepatnya di Sabilulungan, di Soreang. Penekanan utama di dalam penanganan adalah Pentahelix, di mana ABGM ini ada A-nya tentunya tim akademisi, B-nya ada bisnis. Pelaku-pelaku bisnis, C-nya komunitas, kemudian G-nya government dari pemerintah, dan M-nya adalah media. Memang itu harus terkolaborasi. Kebetulan apa yang saya hadapi itu banyak persoalan. Dan akhirnya saya dengan tim melakukan satu evaluasi, perlunya satu komando di masing-masing wilayah. Di mana Citarum ini melalui 11 kabupaten dan 2 kota. Akhirnya gubernur mengeluarkan satu peraturan dan membuatlah naradamping. Naradamping itu adalah para pelaku di pemerintahan yang dipimpin oleh sekretaris daerah di kabupaten dan kota. Alhamdulillah komunikasi berjalan, penanganan Citarum juga semakin efektif di dalam kegiatannya karena para dan sektor bisa berkomunikasi langsung dengan para naradamping di 11 kabupaten dan 2 kota. Oke, jadi yang luar biasa ini adalah 11 kota kabupaten ini turut berperan serta ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali tentunya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, dari 12 program Citarum nih Pak, program apa yang memiliki tantangan yang cukup besar gitu Pak? Tantangan yang sangat besar itu sampah. Sampah, Sampah itu menjadi PR yang sepertinya sangat terus-menerus dihadapi karena apa yang dilihat oleh masyarakat tentunya keberadaan Citarum itu sampahnya bagaimana, airnya bagaimana. Nah sekarang sampah-sampah yang menjadi beban utama di dalam penanganan memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh siapa, oleh komunitas, oleh Satgas juga. Tentunya kewajiban utama adalah oleh pemerintah daerah dengan dinas lingkungan hidupnya. Terus melakukan beberapa di dalam perjalanan juga memang masih ada kekurangan-kekurangan. Itulah yang harus dikomunikasikan, harus dikoordinasikan dengan Satgas yang ada di 13 kabupaten kota plus dengan sektor yang jumlahnya ada 23. Itu sangat terus intens kami lakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu tentunya agar masyarakat juga memahami betapa sampah ini harus ditangani mulai dari rumah, dari RT, dari RW kelurahan sampai ke tingkat atas, dan akhirnya ada di TPS yang sudah kita harapkan bisa dikelola lebih baik lagi. Sudah ada mekanismenya, sudah ada alurnya gitu Pak. Nah ini ngobrolin tentang skop yang ngobrolin tentang Citarum ini skopnya besar sekali Pak. Terus apabila ada di lapangan nih Pak terjadi satu miss gitu, itu bagaimana sih Pak untuk mengatasinya Pak? Gampang. Lakukan pendekatan, kenali masyarakat, kemudian apa sih kewajiban masyarakat di dalam mengelola sampah? Apa sih kewajiban para petugas pemerintah di dalam mengelola sampah? Kita lakukan pendekatan, komunikasi sehingga kemungkinan gesekan itu sangat kita eliminir. Kita bisa perkecil. Alhamdulillah ini bisa dilakukan dengan kedekatan, dengan komunikasi yang tidak berhenti. Tentunya mengedepankan kearifan lokal. Oke. Ini luar biasa nih. Jadi kalau misalnya sudah tertangani nih solusi yang satu ini, yaitu pentingnya pendekatan komunikasi kepada warga sekitar, pemerintah setempat gitu Pak. Ini udah mantep banget berarti Citarum ini Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, di tahun 2023 ini boleh di-spill dong kira-kira program apa aja Pak yang bakalan ada di Citarum Harum ini?
Di dalam 2023 memang program Citarum itu setiap tahun dilakukan revisi renaksi, rencana aksi penanganan Citarum itu. Nah, mulai 2019, 2020, 2021, 22, 23, bahkan nanti sampai 2025. Nah, setiap tahun itu selalu direvisi. Ya. Dan renaksi ini sifatnya dinamis. Jadi kita tidak kaku dengan kondisi seperti itu. Ya. Karena apa? Perubahan alam, iklim, dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan. Ya. Contoh, kita tidak menduga banjir itu tiba-tiba datang. Renaksi ini kan harus menyesuaikan Betul. kondisi seperti itu. Kemudian tentunya program di tahun 2023 ini yang paling utama masalah air. Ini bagaimana indeks kualitas air. Ya. Kemudian sampah, bagaimana penanganan sampah. Sampah itu bukan hanya sampah yang kita kelihatan kasat mata di jalan. Tetapi ternyata sampah-sampah yang dari rumah tangga itu berupa limbah domestik itu tidak terasa. Itu justru banyak membuat pencemaran air yang begitu besar. Ya. Ya. Pada tahun 2019 indeks kualitas air itu pertama itu di angka 33, betapa rendahnya. Artinya itu, Pak? Rendah. Rendah. Banyak limbah-limbah waktu itu belum tertangani. Ya. Kemudian di tahun 2020 itu sudah naik ke 40,13. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Kemudian di tahun 2021 itu di 40,52. Ada peningkatan lagi. Tahun 2021 itu sampai mencapai ke 55. Oh, wow. Kenapa 55? Kita tidak berbangga hati dengan 55 karena ternyata dengan COVID itu produksi dari pelaku industri menurun. Oh, oke. Jadi itu Alhasil, penyebabnya ya, Pak? Akhirnya indeks kualitas air naik karena pelaku industri banyak yang tutup dan lain sebagainya. Aktivitas masyarakat juga semakin berkurang. Nah, kesininya turun lagi karena mulai ada aktivitas yang begitu banyak. Jatuh di angka 50,1. Nah, sekarang tahun 2022 indeks kualitas air menjadi 50,2. Memang perbedaannya sedikit. Tapi semua ada peningkatan. Ada targetnya nggak sih, Pak? Targetnya di 66. 66. Oke, berarti masih ada sekitaran 2023 sekarang, 2024, 2025, Pak, targetnya ya? Target itu. Ya diharapkan ke depannya akan lebih bagus lagi. Betul. Dengan catatan tentunya warga, pemerintah, sama-sama komunitas Pentahelix tadi harus berkomunikasi, harus jadi satu untuk menangani masalah Citarum. Ditambah lagi mungkin industri kali ya, Pak? Nah, industri memang industri itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa kualitas air menurun. Begitu, Pak Yedi. Oke, boleh. Pak, luar biasa sekali tentunya ini program-program di 2023. Kalau tadi Bapak bilang di 2025 tadi ya. Nah, ini gimana sih, Pak, biar kita semua tahu bahwa kondisi Sungai Citarum ini tetap terjaga sampai beres nih Citarum Harum Juara ini, Pak? Memang di dalam program sesuai dengan dari Perda itu sampai berlaku 2025. Namun itu juga nanti saya menilai tidak akan berhenti begitu saja, tetapi harus ada kelanjutannya di dalam Perpres itu. Ya, ini penting. Bagaimana ini yang dilakukan strateginya oleh Satgas dengan kondisi semakin dekatnya waktu yang ditentukan. Nah, kami membuat strategi bagaimana melakukan pendekatan, edukasi kepada masyarakat, kemudian transfer ilmu-ilmu yang dilakukan oleh Satgas, oleh TNI, oleh Kodam 3 Siliwangi, yang harus nantinya bisa diserap oleh
para pimpinan mulai dari RT, RW, lurah, camat, kemudian bupati dan wali kota. Melalui pentahelik, melalui naradamping tadi. Nah, ini sudah kita lakukan untuk nantinya bisa berkelanjutan. Terbalik nanti pada saat lepas kegiatan TNI dengan tinggal landas menuju ke 2026, TNI nantinya akan jadi naradamping, melakukan pendampingan apa yang dilakukan oleh warga masyarakat, apa yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di wilayah-wilayah yang memang dilewati oleh Citarum tadi. Yang tadinya terjun langsung Ternyata gitu ya. terjun langsung, kita akan menjadi naradamping. Kita akan melakukan pendampingan bagaimana mengolah masalah Citarum ini. Jadi karena tidak akan lepas 100% ya Pak tidak ya? akan lepas 100%. Memang sekarang personil TNI ini dikurangi karena memang kondisinya harus smooth gitu. Bagaimana TNI berkurang tetapi keinginan warga, keinginan masyarakat dan para stakeholder yang ada di wilayah menyerap ilmu kemudian betul-betul turun. Nah, kita melakukan pendampingan seperti itu. Jadi itu pentingnya transfer knowledge ke warga ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa sekali tentunya. Dan kalau boleh tahu Pak, kondisi Sungai Citarum hari ini seperti apa sih Pak kalau boleh diceritakan? Nah, Citarum itu kondisinya sekarang memang dipengaruhi dengan kondisi alam ya, Kang Yudi. Alam itu sangat menentukan. Manakala hujan begitu deras dan terus-menerus dalam beberapa hari berkelanjutan, Citarum itu sungainya terisi penuh lah kalau dikatakan penuh tuh. Bahkan mungkin banjir. Banjir itu tidak bisa dihindari. Memang kondisi kota Bandung ada di cekungan, memang itu levelnya. Itu hanya sekarang bagaimana kita Satgas ini mengurangi beban waktu dan kondisi di wilayah tertentu yang sering kena banjir. Dulu mungkin dengar cerita Kang Yudi juga, bagaimana banjir di Dayakolot sampai 1 minggu, sampai 10 hari bahkan. Sekarang berkurang. Kenapa berkurang? Di wilayah atas kita sudah melakukan, pemerintah melalui PUPR-nya membuat sodetan di Cisangkuy, kemudian membuat kolam retensi, kemudian di daerah Lagadar dibuat terowongan Nanjung. Ini mengurangi beban lamanya banjir di wilayah tertentu di daerah Dayakolot. Alhamdulillah ini sudah kelihatan. Pada saat tertentu dengan kondisi banjir, saya pernah melalui sungai itu pakai perahu, saya bergerak ke Sapan, dari Sapan saya bergerak lagi sampai ke arah Nanjung. Sebetulnya bisa dinikmati bagaimana wisata sungai ke depan. Wisata sungai di sana. Terakhir ada di daerah Raja Mandala, itu ada daerah tertentu Pandan Haurwangi, jadi Haurwangi kampungnya, itu dari jembatan Raja Mandala, kita bisa menyusuri. Ada air terjun, ada apa, sangat nikmat. Wisata air ke depan harus ditonjolkan untuk bagaimana kondisi Citarum yang bisa kita lihat saat ini. Bisa memberdayakan masyarakat sekitar juga ya Pak ya. Itu yang paling penting ya Pak. Baik Pak. Apakah ada target-target yang masih tertinggal mungkin Pak atau yang belum diselesaikan di tahun 2022 kemarin? Masih ada target-target yang belum bisa terselesaikan, masih ada. Ya contohnya tadi sampah itu juga harus memang dan indeks menjadi tadi air perhatian, indeks kualitas air. Kemudian bagaimana ada program pembuatan IPA komunal. IPA komunal. Ini untuk para industri ya? Ya, industri termasuk para penghuni masyarakat yang kan masih banyak melihat pembuangan limbahnya itu langsung ke sungai. Ini saya lihat di beberapa desa, di beberapa RW melalui PUPR-nya sudah dibuatkan IPA komunal. Bahkan di rumah saya sendiri di samping rumah dibuatkan IPA komunal untuk pembuangan limbah dari rumah tangga. Saya siapkan, kemudian kita buat, bahkan itu di jalan
ya kan kita bisa tutup. Tapi itu fungsinya sangat banyak, bisa menampung kotoran-kotoran, limbah-limbah keluarga yang tidak langsung ke sungai, tapi melalui itu dulu. Difilter dulu titik-titik di situ, itu sudah dilakukan dan program saya lihat ini masih berjalan. Tadi kalau saya sepintas lupa, gesekan-gesekan yang terjadi pernah. Oh oke, Di mana boleh pada diceritain saat mungkin. penertiban rumah-rumah yang ada di bantaran sungai. Itu adanya di Cikapundung Kolot di daerah Binong. Itu ada beberapa rumah, memang tanah itu tanah BBWS, tetapi warga menempati. Klaim, ya kita diklaim itu. Akhirnya ya kita lakukan pendekatan, akhirnya sekarang bisa tertib, bisa bersih. Yang tadinya perumahan menjadi kawasan terbuka untuk destinasi wisata baru di tempat tersebut. Jadi sekarang rumah-rumah itu sungai berada di depan rumah. Tadinya sungai itu ada di belakang rumahnya. Sekarang ada di depan rumahnya, sehingga tempat itu menjadi tempat wisata, tempat masyarakat untuk berkomunikasi pada saat-saat tertentu. Bahkan bisa dijadikan, ada di beberapa tempat dijadikan tempat untuk pesta pernikahan di pinggir sungai. Alhamdulillah. Ini konsep baru kayaknya ya Pak, pesta pernikahan di pinggir sungai gitu ya. Oke, biar seperti itu Pak Kang Yudi. Oke. Luar biasa. Ini Pak, kalau berbicara tadi tentang kekurangan atau program yang masih berjalan, tentunya pasti ada kelebihan juga Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, dari program Citarum Harum Juara ini apa kelebihannya Pak? Atau target yang sudah melebihi mungkin? Target yang sudah melebihi, tentunya tadi indeks kualitas air sudah mulai naik. Kemudian kesadaran masyarakat juga semakin meningkat. Dengan kita melakukan edukasi. Mereka masih semakin sadar betapa pentingnya satu kenyamanan di wilayahnya, kebersihan di wilayahnya. Akhirnya memang melibatkan kepada masyarakat melalui komunitas-komunitas tertentu yang sering melakukan aktivitas bersama-sama dengan Satgas Citarum. Alhamdulillah. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab, semakin meningkat. Diharapkan ke depan dengan lepasnya TNI, warga masyarakat sudah mandiri bagaimana mengupayakan Citarum ini bisa lebih bermanfaat untuk lingkungannya, untuk dirinya dan untuk masyarakat semuanya. Kira-kira betul. Oke, peran serta pemerintah sudah dibantu dengan TNI tadi. Nah, terus ada komunitas juga yang masuk. Nah, sekarang ini ada juga nih Pak yang namanya superhero kebersihan gitu Pak, yang disebut dengan Pandawara gitu. Menurut Bapak sendiri gimana sih Pak? Saya sudah mendengar itu dan saya juga sudah lihat langsung. Sangat, saya secara pribadi memberikan apresiasi yang kalau 100% mah kurang. Harus lebih 100%. Wah, luar biasa. Ini mungkin teman-teman Pandawara yang lagi nonton atau Pandawara ini, saya selaku ketua harian, terima kasih atas apa yang dilakukan anak-anak semua, oleh adik-adik semua. Kebiasaan-kebiasaan ini agar dilanjutkan dan nanti bisa diikuti oleh warga-warga yang lain. Insya Allah tidak harus mengandalkan adanya Satgas. Pandawara aja harus lebih banyak di sepanjang bantaran Sungai Citarum ini. Terima kasih ya. Saya apresiasi, sukses untuk adik-adik semuanya. Semoga ke depan semakin bisa lebih cinta kepada lingkungan dan bisa dicintai juga oleh semua yang ada di sekitar Sungai Citarum ini. Oke, luar biasa Pandawara ya, dapat apresiasi langsung loh dari Ketua Harian Satgas Citarum. Oke, Pak, ini mungkin di tahun 2023 ini saya mendengar katanya ada perampingan sektor. Boleh diceritakan mungkin Pak, apakah ini mungkin langkah karena akan menuju ke 2025 tadi yang tadinya turun langsung akan menjadi nara damping atau seperti apa mungkin Pak? Memang wacananya seperti itu, tetapi memang belum waktunya. Sektor tetap ada 23, tetapi personilnya sudah mulai dikurangi. Sehingga diperbanyak komunitas. Kalau istilahnya gober, ini gober ini tetap karena memang perlu pendampingan sehingga nanti saatnya lepas landas dari sungai, TNI ini kembali Kang Yudi ke barak, kemudian orang-orang tertentu menjadi naradamping. Nah ini jadi tidak ada pengurangan sektor, yang ada pengurangan personil saja untuk menuju
sampai tahun 2025 mengefektifkan agar kinerja ini tidak hanya dilakukan oleh TNI, tetapi warga masyarakat dengan kesadaran sendiri bisa terjun masalah penanganan Citarum. Memberikan kesempatan yang lain untuk berpartisipasi ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, Pak, mungkin ini pertanyaannya mungkin personal kali Pak ya. Suka dukanya Pak jadi ketua harian Satgas Citarum Pak. Suka dukanya banyak. Sukanya saya bisa berkomunikasi langsung dengan warga. Itu sukanya seperti itu. Kemudian saya bisa mengetahui bagaimana sepanjang Citarum 297 km dari Cisanti sampai ke Muara Gembong. Ya, itu yang saya bisa nikmati. Kemudian kalau dukanya tergantung kita lah menyikapinya bagaimana. Ada dengar banjir di daerah Dayakolot, tahu-tahu apa? Ada banjir juga di Muara Gembong. Saya harus bergerak ke sana dengan tim. Kemudian saya juga bergabung dengan BBWS. Ya alhamdulillah, semua suka duka itu dipadukan satu kebahagiaan di dalam mengelola tugas saya sebagai ketua harian. Alhamdulillah, saya bisa berkomunikasi dengan semua warga yang saya lalui di sepanjang Citarum itu. Oke, luar biasa. Jadi ketika ada laporan ini banjir, Bapak langsung turun, harus Pak? Turun. Masya Allah, keren banget Pak. Gubernur kan memang komandannya, tetapi kan saya sampai laporan kepada gubernur, saya harus tahu duluan. Saya harus tahu, sehingga nanti laporan gubernur datang, memang sudah ada penanganan kira-kira. Ketua harian harus gercep ya Pak ya? Harus. Harus. Jadi ya melakukan satu tim yang betul-betul ini. Karena saya juga tidak hanya bergerak sendiri, saya juga dibantu sama tim ahli, dari keilmuannya, dari segala macamnya dibantu. Saya ada 7 tim ahli dalam penanganan Citarum ini. Luar biasa gitu, kolaborasinya ya Pak ya. Tempat ini sektor ini, di Satgas ini, Command Center, ini tempat komunikasi dengan para stakeholder. Dengan komunitas-komunitas. Ini ada hari tertentu komunitas datang ke sini untuk berkomunikasi. Kira-kira seperti itu. Dan di tahun 2021 pun ini Pak ada penghargaan juga ya Pak ya, penghargaan Bu Mandala Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial, inovasi terbaik Command Center Satgas PPK Das Citarum. Luar biasa nih, aduh. Alhamdulillah. Mantap ini ya. Berkat kerjasama semuanya, termasuk dari Kang Yudi juga dengan timnya kira-kira gitu. Atur nuhun pisan Pak. Pak, mungkin kita ngobrol-ngobrol, aduh betah banget sama Bapak, tapi apa daya Pak, durasi yang harus memisahkan kita Pak. Mungkin boleh harapannya nih untuk Sobat Citarum yang mendengarkan sekaligus menyaksikan nih podcast Ngonci ini, ngobrolin Citarum, mangga Pak. Para pecinta lingkungan, terkhusus masalah Citarum, tentunya saya sebagai ketua harian berkeinginan bagaimana Citarum ini betul-betul punya manfaat untuk masyarakat di sekitar Citarum. Karena Citarum ini merupakan anugerah dari Allah yang harus kita jaga. Kepentingannya sangat banyak di Citarum. Bagaimana Citarum menjadi tempat sumber energi. Ada 3 waduk di sini yang menghasilkan listrik, energi listrik. Untuk Jawa Bali ini harus kita jaga. Harapan saya kepada semua komunitas, adik-adik semuanya, pencinta lingkungan, mari kita jaga sama-sama masalah Citarum ini, lakukan yang terbaik untuk negeri kita melalui dedikasi kita di dalam mencintai lingkungan untuk bagaimana Citarum ini bisa lebih bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selamat bertugas ya. Sukses. Salam untuk semua. Citarum harum. Luar biasa. Baik, Pak Dedi hatur nuhun pisan tentunya Sobat Citarum, wargi Jawa Barat, tentunya demikianlah ngobrol-ngobrol bincang-bincang asik kita bersama dengan Pak Dedi, Ketua Harian Satgas Citarum, dan tentunya juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan beberapa sosok-sosok inspiratif lainnya di Ngonci Ngobrolin Citarum. Demikianlah tentunya Ngonci kali ini, saya Yudi Reven pamit, sampai jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cagrampes.